Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada kompetensi bab ini, yaitu menganalisis ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Ada juga tujuan pembelajaran, yaitu siswa mampu mengidentifikasi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara kita tercinta. Sebagai konstitusi negara, di dalamnya tentu saja diatur hal-hal yang mendasar yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini mengatur tentang bentuk negara dan pemerintahan, kedaulatan negara, tujuan dan wewenang lembaga negara, keberadaan pemerintah daerah, wilayah negara, hak dan kewajiban negara, dan lain sebagainya. Indonesia adalah negara kepulauan. Hal itu ditegaskan pada pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan oleh undang-undang. Ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau kependudukan oleh negara asing. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan Australia. Ketentuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Berkaitan dengan wilayah Indonesia, pada tanggal 13 Desember 1957, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Berdasarkan dari Deklarasi Juanda, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 atau yang disebut UNCLOS, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea. Berikut ini pembagian wilayah laut menurut Konvensi Laut PBB. Yang pertama yaitu zona laut teritorial. Batas laut teritorial ini yaitu garis hayal yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke laut lepas. Yang kedua, zona landas kontinen. Zona landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Zona ekonomi eksklusif, yaitu jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Yang selanjutnya adalah batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Wilayah lautnya Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Di
bagian barat, Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan India. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia-India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Sebelah timur berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Pasal 33 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia terdalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang diantaranya adalah setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu seorang WNA atau sebaliknya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan pada anak tersebut, dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan asas kewarganegaraan? Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari sebuah negara tertentu. Asas pertama adalah asas ius soli, di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Contoh negara yang menganut seperti Amerika, Brazil, Meksiko, dan lain-lain. Misalnya, sepasang suami istri warga negara Amerika Serikat melahirkan seorang anak di Brazil, maka anak tersebut berarti warga negara Brazil karena dilahirkan di negara penganut asas ius soli. Asas yang kedua ada asas ius sanguinis, di mana kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Contoh negara yang menganut seperti Jepang, Inggris, Spanyol, dan lain-lain. Misalnya, sepasang suami istri warga negara Jepang melahirkan seorang anak di Inggris. Anak tersebut tetap warga negara Jepang karena mengikuti garis keturunan orang tua yang berasal dari Jepang. Dari dua asas tersebut muncullah istilah apartheid, di mana seseorang anak atau penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Keadaan ini terjadi karena seorang ibu yang berasal dari negara yang menganut asas ius soli melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius sanguinis. Misalnya, sepasang suami istri warga negara Amerika Serikat melahirkan seorang anak di Jepang. Amerika Serikat tidak mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya karena lahir di negara lain. Jepang pun tidak mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya karena orang tuanya bukan warga negara Jepang. Jadi anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan. Ada juga istilah bipartheid, seorang anak atau penduduk yang memiliki dua macam kewarganegaraan sekaligus. Keadaan ini terjadi karena seorang ibu yang berasal dari negara yang menganut asas ius sanguinis melahirkan seorang anak di negara yang menganut asas ius soli. Misalnya, sepasang suami istri warga negara Jepang melahirkan seorang anak di Amerika. Jepang mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya karena mengikuti kewarganegaraan orang tua anak tersebut. Tetapi Amerika pun mengakui anak tersebut sebagai warga negaranya karena anak tersebut lahir di Amerika. Jadi anak tersebut memiliki dua kewarganegaraan. Nah, sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah kalian pahami. Terima kasih. Adapun beberapa syarat untuk menjadi warga negara Indonesia yaitu dengan proses permohonan naturalisasi, yaitu naturalisasi biasa dan naturalisasi istimewa. Naturalisasi biasa itu adalah orang dari bangsa asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan dengan cara naturalisasi biasa. Harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006.
Naturalisasi istimewa ini diberikan kepada orang asing yang berjasa kepada negara Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara. Adapun penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan melakukan hal seperti berikut: memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri, tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, menyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia yang telah tercantum dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkan serta berhak kembali. Tiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, bagaimana diatur dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak tidak dituntut. Dasar hukum yang berlaku adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Indonesia merupakan negara yang mempunyai agama yang beragam. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk dan juga masyarakat multikultural. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia, masyarakat harus berpedoman pada nilai-nilai agama yang mengajarkan saling menghormati supaya tidak ada menimbulkan konflik antar umat beragama. Sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia yang telah diatur dalam pasal 30 ayat 1 sampai ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. B. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. C. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara diatur pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
yang telah tercantum dalam Undang-Undang Pertahanan Negara Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Keamanan Negara. Pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Bangsa Indonesia cinta perdamaian, cinta kemerdekaan, dan cinta kedaulatan. Membela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi bisa juga diwujudkan dengan cara sebagai berikut. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar, serta membantu korban bencana di dalam negeri, belajar dengan tekun pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN, ikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti Paskibra, PMR, dan Pramuka, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai anggota TNI, dan pengabdian sesuai dengan profesi keahlian.